Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iwayan Gede Gunawan, CGP Kabupaten Karangasem Angkatan 1. Pada kesempatan ini akan menyampaikan modul 3.1.A.7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin kita sadari bersama bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, khususnya dalam kita mengemban tugas sebagai seorang pendidik. Dalam hal ini kita melaksanakan tugas pembelajaran di dalam kelas, banyak kendala-kendala atau permasalahan yang kita hadapi. Tentu masalah-masalah yang kita hadapi harus diselesaikan dengan baik. Berbagai langkah atau strategi pengambilan keputusan yang bisa diambil secara tepat, cepat, dan penuh bijaksana. Pada modul 3.1 saya berkesempatan mempelajari tentang paradigma pengambilan keputusan, kemudian prinsip-prinsip pengambilan keputusan, serta langkah-langkah dalam uji kebenaran atau kebenaran pengambilan keputusan dari dilema etika yang kita hadapi. 4 paradigma dilema etika, diantaranya yang pertama, individu lawan masyarakat, yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip dari dilema etika pada saat kita mengambil suatu keputusan adalah: 1. Berpikir berbasis hasil akhir, kedua, berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah dalam pengambilan dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika bisa dilakukan, yaitu 1. Menggali atau mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Nah, dalam pengujian ini yaitu bisa dilakukan melalui uji legal, kemudian uji regulasi, yang selanjutnya uji intuisi, kemudian uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Kemudian yang kelima, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, di sini dapat memilih dari 4 paradigma yang saya sebutkan tadi, yaitu memilih salah satu 4 paradigma dilema etika tersebut. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Nah, di sini juga bisa memilih salah satu dari 3 prinsip penyelesaian dilema yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi dilema. Nah, di sini dimaksudkan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau mengambil suatu keputusan ini akan muncul ide yang kreatif atau sesuatu yang baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian setelah itu baru kita mengambil atau menarik suatu keputusan terhadap permasalahan yang kita hadapi. Setelah mengambil suatu keputusan, selanjutnya yang ke-9, kita melakukan refleksi terhadap keputusan yang kita ambil. Nah, itu kembali diingat bahwa di dalam kita mengambil suatu keputusan terhadap permasalahan yang kita hadapi, tentunya kita tetap harus menganalisa tingkat permasalahan, khususnya dalam kita posisi sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Tentu kita harus mengklasifikasikan masalah yang kita hadapi. Apakah masalah tersebut tergolong ringan atau kategori sedang ataukah kompleks. Nah, tentu dalam pengambilan keputusan kita jangan sampai nanti mengambil keputusan yang keliru. Tentunya harus tetap yang pertama bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan siswa itu sendiri, kemudian dengan kalau ada kaitannya dengan rekan guru, kita komunikasikan dengan rekan guru, kemudian dengan kepala sekolah, atau mungkin dengan orang tua siswa tersebut, bahkan mungkin kalau memang diperlukan dari pihak komite maupun pengawas binaan yang membina kita di sekolah tersebut. Tentunya dalam pengambilan keputusan
yang kita akan lakukan khususnya dalam proses pembelajaran jangan sampai nanti dapat merugikan salah satu pihak, sehingga keputusan yang kita ambil menyesuaikan dengan permasalahan bisa cepat, tepat, dan penuh bijaksana. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.